Kita ke sorotan lain, saudara. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Hakim menghukum Nadiem dengan hukuman 10 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut perbuatan yang dilakukan Nadiem dilakukan secara terencana dan menimbulkan dampak luas, terutama terhadap sektor pendidikan. Hakim menyatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Hakim menyatakan Nadiem bersalah sebagaimana dakwaan subsidiar, sehingga Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan, dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding atas vonis yang diputus hakim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem Makarim divonis bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun, denda 1 miliar. Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa 190 hari kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Tahu saya tidak bersalah, tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Saya divonis secara praktis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertua demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana. Usai vonis 10 tahun penjara dibacakan oleh hakim, Nadiem mendapat sejumlah dukungan moral dari keluarga, kerabat, hingga pengemudi ojek daring yang mengikuti persidangan. Kerabat berharap vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan hakim tidak membuat Nadiem menyerah mencari keadilan. Kerabat yakin putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini bukan putusan akhir untuk Nadiem. Membuat kecewa, membuat sedih, tetapi saya percaya ini kan negara hukum ya. Semua para pendiri bangsa kita, cendekiawan, seniman, ahli agama, pemimpin bangsa, inginnya apa sih? Menegakkan keadilan dan harus diperjuangkan. Jadi saya yakin Nadiem punya iman yang kuat ya, punya kecerdasan juga dan punya kebijaksanaan. Dia pasti akan mencari jalan untuk memperjuangkan keadilannya itu. Keputusan ini semoga bukan keputusan yang akhir. Terkait dengan vonis 10 tahun penjara untuk Nadiem Makarim, kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof. Hipnu,
ini kan memang lebih ringan kalau dibandingkan dengan dakwaan Anda atau tuntutan juga dari jaksa. Tapi kalau menurut Anda ketika divonis 10 tahun penjara, bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kan putusan. Apa sih ya putusan? Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan terbuka untuk umum berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas. Lah, terkait yang sekarang sore ini adalah putusan pemidanaan. Apa itu putusan pemidanaan? Adalah putusan jika seseorang tersangka terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Lah, yang menarik dari putusan ini adalah ada dissenting opinion. Dalam suatu putusan itu ada dua hal yang menarik, Pak. Satu, concurring opinion, yaitu perbedaan pandangan, dan dissenting opinion, perbedaan putusan. Nah, tampaknya dari kelima hakim, kalau kita lihat dari media tadi, 5 hakim, 1 yang memberikan dissenting opinion terhadap putusan. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena 4 menyatakan terbukti, 1 menyatakan tidak terbukti, sehingga putusannya menjadi putusan terkait terbukti, seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk argumentasi hukum, karena ini kan putusan pengadilan tingkat pertama, yang dimungkinkan masih pada tingkatan kedua, koreksi, judek faksi atas pengadilan pertama. Apa? Terhadap dissenting opinion. Jadi dissenting opinion ini saya kira sebagai amunisi Pak Nadiem untuk melakukan upaya hukum banding. Gitu, tapi Prof. Ibnu ketika ya satu ada dissenting opinion, bahkan juga dalam argumennya adalah tidak menemukan mens rea di situ. Ini sejauh mana nantinya akan bisa membantu proses banding yang akan dilakukan oleh Nadiem Makarim? Ya, saya kira akan membantu sekali ya, karena ini suatu kejahatan. Memang ini kan kejahatan kejahatan white collar crime ya. Konsep mens rea yang dilakukan itu seperti apa? Memang kalau kita melihat dari Pak Andi itu ada mens rea-nya tidak sempurna kalau saya baca di media. Kedua, tidak ada permufakatan jahat. Keempat, permennya tidak menunjuk pada suatu spesifikasi tertentu. Dan ketiga, tidak ada suatu kehendak yang sama dalam terjadi lah. Ini seolah-olah memang sama sekali tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Nah, 4 hakim yang lain nyatakan terbukti ada aliran dana kaitannya dengan kewenangan jabatan yang menjadikan menguntungkan diri atau orang lain, korporasi lah. Korporasi itu yang kita lihat di dalam suatu pertimbangan putusannya ada. Lah, disinilah Mbak, saya kira amunisi tadi saya katakan sebagai bentuk dissenting opinion Pak Andi ini sebagai dasar untuk mengeksplor kembali di dalam permohonan banding. Karena banding itu pemeriksaan judek faksi, pemeriksaan ulangan. Nah, mudah-mudahan bisa berpihak pada Pak Nadiem dalam menyelaraskan, menggambarkan lokus peristiwa tersebut. Oke, Prof. Ibnu ketika juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sampai 809 miliar rupiah. Ini sebenarnya juga adalah putusan yang wajar ketika kasus yang melibatkan kerugian negara besar atau bagaimana sebenarnya, Prof? Ya, memang kalau kita melihat spirit dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu adalah pengembalian aset. Jadi kalau tuntutan 10 tahun pembelian aset. Aset apa? Aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Kan gitu Pak. Makanya kalau kita lihat ada denda. Denda kalau tidak terbayar subsidiar sekian hari. Nah, kemudian uang pengganti. Uang pengganti itu uang menggantikan sejumlah tindak pidana yang dirugikan oleh terdakwa. Sehingga kerugian ini harus dikembalikan kepada negara. Itu spiritnya Mbak. Oleh karena itu dalam seperti ini memang nanti seandainya Pak Nadiem tidak bisa memenuhi kerugian negara, itu akan juga disubsidiarkan dengan pidana penjara. Makanya kalau kemarin kita melihat, wah ini saya dihukum sampai 27 tahun kan itu. Lah itulah yang dikatakan sebagai pidana tambahan terhadap uang pengganti yang harus sejumlah terkait tindak pidana yang ditimbulkan akibat kerugian. Begitu Mbak. Prof. Ibnu ketika Nadiem Makarim juga mengaku kalau dia merasa kalau dia divonis penjara dengan fakta yang tidak masuk akal. Kemudian adanya dissenting opinion dan dia juga akan mengajukan banding. Anda merasa sebenarnya kasus pidana korupsi ini sudah terang benderang, sudah selesai atau sebenarnya masih kabur, Prof? Ya, kalau kita melihat putusan dari majelis hakim yang satu itu sudah jelas. Tapi kalau melihat dari Andi itu menjadi kabur. Karena saya melihatnya ada sikap batinnya tidak sempurna, begitu Mbak. Kemudian dalam permennya pun juga tidak menunjukkan sesuatu yang jelas. Nah, di situ yang membedakan. Makanya ini sebetulnya tergantung bagaimana penuntut umum, penasihat hukum meyakinkan hakim terhadap pemeriksaan
saksi-saksi, bukti yang lain dalam suatu persidangan. Nah, tampaknya dari penuntut umum itu bisa meyakinkan hakim sehingga dinyatakan terbukti. Tapi tidak bisa meyakinkan pada Andi karena terkait dengan syarat subjektif belum tidak. Karena tidak ada subjektif sebagai sebut melawan hukum. Syarat objektif terkait peristiwa pun juga tidak, karena tidak ada terkait dengan bagaimana konspirasinya, bagaimana provokasinya, bagaimana dengan mengendalikannya. Nah itu yang saya kira di dalam suatu perdebatan nanti, di dalam suatu upaya-upaya hukum banding bisa terjemahkan kembali. Nah, dalam menyusun amunisinya ketika nantinya akan naik banding juga, Prof. Hipnu, apa yang nantinya akan dipertimbangkan juga oleh majelis hakim ketika banding itu diajukan? Ya, kita harus ingat, pemeriksaan banding adalah judek waksib. Pemeriksaan banding, judek waksib berarti pemeriksaan ulangan. Dalam KUHP baru, pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulangan. Nah, disinilah nanti antara penuntut umum dan penasihat hukum memberikan kembali meyakinkan pada pengadilan banding. Apakah pengadilan banding sepakat dengan putusan pada pengadilan negeri ataukah pengadilan banding tidak sepakat terhadap putusan pengadilan sehingga menjadikan putusannya berbeda. Itulah yang disebut pemeriksaan judek fasi ulangan pada pemeriksaan banding. Oke, Prof. Hipnu, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Prof. Hipnu, sehat selalu.